upload di IG, Instagram kita itu kaitan dengan porter ya. Nah, yang mendaftar itu ada 1.300. Luar biasa ya. Se-Banten. Sekarang kita sudah deal dengan 3 pemain asing yang tidak kalah bagus gitu ya. Ada Makan Konate. Pelatihnya masih Ade Suhendra untuk Masih. pelatih kepalanya. Masih. Itu kenapa masih percaya itu? Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kemarin sebenarnya kita juga pengen main di sini. Pengen main di Banten. Namun kita belum mendapatkan izin oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, alhamdulillah saat ini Pak Andra Soni sebagai Gubernur Banten memberikan izin kami untuk pulang. Selamat sore Tribuners, bersama saya lagi Wawan Perdana. Kali ini kita berbincang seru nih dengan Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Baik. Mas Eko adalah Presiden Adiaksa FC Banten yang saat ini sangat ramai dibicarakan. Ini hati-hati nih, klub lain di Liga 2 ini bakal jadi penantang serius nih untuk promosi ke Liga 1. Apa kabar? Baik. Ini Mas Eko. Saat ini ada apa nih Mas Eko di belakang ini? Rame-rame ini seperti apa nih? Ya, jadi kita hari ini sedang melakukan seleksi untuk penambahan tim yang usia muda ya. Yaitu sesuai regulasi ke Liga 2 itu harus memainkan itu di usia 20 tahun. Dalam arti adalah kelahiran 2005 dan 2006. Nah, kenapa kita lakukan di stadion ini? Karena memang tujuan kita berhome base di sini ya. Kemudian juga kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita yang berdomisili betul-betul di area Banten khususnya, tujuannya untuk memberikan kesempatan mereka pemain muda untuk bisa bermain di liga profesional. Saya dengar memang harus ber-KTP Banten syaratnya itu. Yes. Emang benar gitu? Betul. Artinya Betul. sangat jadi prioritas itu ya? Betul. Jadi hari ini ada berapa anak muda nih seleksi hari, dan berapa nih ada targetnya, misalnya diambil berapa, 1 atau 2 orang gitu, Ya. gitu seperti apa? Jadi kita pada tanggal 26 kemarin kita upload di IG, Instagram kita itu kaitan dengan porter ya. Iya. Nah, yang mendaftar itu ada 1.300. Luar biasa ya. Se-Banten. Dan itu hanya Ber-KTP yang Banten. ber-KTP Banten. Ya kan? Yang Di luar DKI itu nggak boleh. sudah banyak tapi yang Nggak ingin boleh. bergabung. Nggak boleh. Pastinya seperti kan dokumen Iya, ini. iya, Ini iya. seluruhnya adalah yang berdomisili di Banten, ber-KTP Banten. Oke. KTP Jawa Barat ya nggak bisa. Iya. DKI ya nggak bisa. Kita hanya kasih kesempatan anak-anak yang berlatih sepak bola di Provinsi Banten. Kemudian dari total seleksi, kemudian di lolos administrasi itu ada sekitar 200 pemain yang saat ini ikut. Iya. Nah, ini kita kasih kesempatan, kemungkinan nanti bisa 5 atau sampai 7 pemain yang kita masukkan ke dalam Liga 2 kita untuk kompetisi 2025-2026. Musim kemarin termasuk promosi gitu ya, dari Liga 3 ke Liga 2, dan cukup, kalau saya lihat di klasemen akhir itu sampai 7 kali menang, poinnya 28 atau 26. Betul. Artinya kan ini klub ini menjanjikan gitu. Iya, Dan di waktu terbatas ini terlihat sangat serius ini untuk betul. menghadapi Betul. musim depan ini. Yes, betul. Gimana ini, Mas Anton? Selain pemain muda, ada juga rumor bahkan akan merekrut banyak pemain bintang nih, ex Liga 1 itu. Iya. Benar atau gimana itu? Iya, pasti harus. Jadi kita berada di kompetisi Liga 2 ini sudah masuk ke tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kemarin sebenarnya kita juga pengen main di sini, pengen main di Banten, namun kita belum mendapatkan izin oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, alhamdulillah saat ini Pak Andra Soni sebagai Gubernur Banten memberikan izin kami untuk pulang. Kenapa saya katakan pulang? Karena Adiaksa Farmel FC yang tadi namanya di Farmel FC itu adalah asli betul-betul tim amatir dari Banten. Mengikuti kompetisi amatir dari Aspro Banten. Kemudian dari kita masuk nasional. Masuk nasional, kemudian kita menjadi juara nasional. Liga 3. Liga 3 nasional. Kemudian kita promosi ke Liga 2. Pada saat promosi Liga 2 itu kita pengen main di sini. Tapi memang belum mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Banten. Ketika itu ya, akhirnya kami bermainlah di Solo. Yang mendapatkan di sana ada Stadion Sriwidari. Kami diberikan izin oleh wali kota pada saat itu. Nah, kita putuskan bermain di sana 1 musim. Oke. Nah, pada saat itu bukannya kami tidak target. Kami sangat ambisius untuk target. Tapi memang kondisi dari regulasi sendiri
yang mana itu kan kita ada putaran dibagi 3 grup ya. Iya, 3 grup. Kemudian kita udah peringkat 4 tiba-tiba ketemu peringkat 9 gitu ya. Nah, sekarang ini mudah-mudahan lebih baik lagi karena dibagi 2 grup. Oh, dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup, timur dan barat. Timur dan barat. Nah, sehingga kita ini masuk di Barat. area barat nantinya. Oke, jadi akan bersaing dengan PSMS Medan, Sriwijaya FC, Sriwijaya, Sumsel United, Persiraja. klub baru Persiraja. Yes. Itu kawakan semua Pak, klub-klub legend semua itu Betul. memang harus mendatangkan pemain yang berpengalaman dari ex Liga 1. Iya, itu. betul. 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 Betul, Marco Simic itu, Mas. Gini, Heeh, Marco Simic itu tidak jadi. tidak jadi. Tapi sekarang kita sudah deal dengan 3 pemain asing yang tidak kalah bagus gitu ya. Ada Makan Konate, posisi tengah kita ada Makan Konate. Iya, semua tahu itu, pencinta Ya. Liga Indonesia tahu itu. Betul. Kemudian ada juga kita ambil dari center back dari Amerika Serikat, yaitu Jen Campbell. Itu sudah deal itu. Sudah deal, dia lagi OTW ke Jakarta Iya. untuk bergabung berlatih dengan tim. Strikernya kita ambil striker dari Portugal. Ada Adilson. Saudaranya striker baru Persib itu bukan? Bukan, Bukan, Adilson itu kemarin main di PSM Makassar. Oh. Liga 1. Iya, iya. Kita ambil, sekarang bermain di Adiaksa FC Banten. Oke. Gitu. Jadi dari posisi belakang, tengah sampai ke depan. Asing. Iya. Itu asing. Itu asing. Asing. Itu sudah cukup atau akan nambah lagi nih? Untuk asing regulasinya hanya boleh 3 ya. Tetapi untuk pemain-pemain lokalnya kita ambil pemain-pemain yang memang sangat berkualitas. Baik Liga 1, Liga 1 kita kumpulkan. Sekarang sudah berkontrak dengan kita tuh sekitar ada 20 pemain. 20 pemain. 20 pemain. Sampai berapa itu nanti di Nanti kita akan stop di 27 pemain. 27 pemain. Ya, sekarang udah 20 pemain, tinggal 7 lagi, kita masih nego. Nah, kalau sudah deal pasti akan kita ambil. Oke. Termasuk pelatihnya masih Ade Suhendra untuk Masih. pelatih kepalanya. Masih. Itu kenapa masih percaya itu? Jadi kalau saya lebih cenderung ke pelatih muda. Ya, kenapa? Saya ingin memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih muda kita, terutama pelatih lokal, untuk mengembangkan bakatnya dia yang tadinya dia pemain bola kemudian sudah menjadi seorang pelatih. Nah, saya anggap si Coach Ade ini kan kita bawa dari Liga 3 dulu, dia berhasil menjuarai di Banten, dia berhasil menjuarai di nasional, kemudian Liga 2 kemarin dia sanggup bertahan, 3 terdegradasi. Nah, tidak ada alasan saya tidak percaya dengan dia. Karena gini, pelatih itu menurut saya bukan hanya pintar meracik strategi, tetapi bagaimana dia harus bisa merangkul yang namanya pemain di luar lapangan maupun dalam lapangan. Oke. Untuk konektivitas itu penting. Saya butuh yang namanya tim itu benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Artinya untuk perekrutan pemain ini juga atas keinginan si pelatih utama Tentu, ini, tentu konsultasinya. Tentu, karena pelatih akan membuat sistem. Pelatih itu membuat sistem, dia mau bikin kerangka apa, saya butuhnya apa. Pak, ini ada pemain ini, saya butuh ini. Saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi negosiasi harga semua adalah itu manajemen. Gitu. Ini menarik, ini kepindahan Adiaksa FC Banten ke Banten International Stadium. Tribuners bisa lihat sendiri di belakang saya ini adalah stadion yang sangat megah, yang mestinya tim-tim hebat yang akan bertarung di sini. Dan harapannya warga Banten, Adiaksa bisa membawa harum nama Banten ke kancah sepak bola Indonesia itu. Insya Allah. Untuk menggairahkan ini artinya kan kehadiran sebuah klub ini kan bukan hanya sebuah organisasi olahraga, tapi menjadi ciri khas denyut nadi masyarakatnya, itu menggambarkan semangat spirit masyarakat Banten. Itu kita sendiri bagaimana menggelorakan kehadiran Adiaksa ini di Banten ini? Ya, jadi Mas gini, Eko. kalau kita ini kan ini Kang. Jadi saya juga meminta masyarakat itu melihat dari tim itu dari historinya. Historinya. Ya, kami bukan tim dari luar yang ujuk-ujuk kita tampil di liga profesional, Iya. tetapi memang Adiaksa ini tim yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, turut partisipasi membangun sepak bola ini dalam rangka berpartisipasi atas Impres nomor 3 tahun 2019 Oh, seperti itu ya. tentang percepatan pembangunan sepak bola Oke, ya. nasional. Nah, dalam hal ini dengan caranya sendiri Kejaksaan Agung itu membuat sebuah tim sehingga memberikan wadah kepada anak-anak muda untuk bisa berkompetisi dengan harapan ada yang pecah telur nanti terpilih menjadi tim nasional. Otomatis ini kan salah satu upaya kita Kejaksaan itu untuk yang namanya berpartisipasi dalam Impres tersebut. Oke. Gitu. Ini hari ini rencananya berapa hari nih, Kang? Ini seleksi ini akan didapatkan calon pemain andalan kita mungkin gitu kan? Ya, jadwal seleksi ini 2 hari. Hari 2 hari ini dan ya? besok.
Terus tadi masalah supporter, masalah supporter tadi itu bagaimana cara kita untuk yang namanya meningkatkan ya gairah supporter dan lain-lain. Nah, kita komunikasi dengan kelompok-kelompok supporter di sini, kita sosialisasi dengan teman-teman kabupaten dan kota. Kemudian ada respon dari beberapa sudah, oh ini Pak kita punya ini punya. Oke, kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya kita bawa orang-orang datang masuk ke sini untuk bisa mendapatkan hiburan secara olahraga. Dan stadion ini memang Harus dihidupkan. targetnya kita bakal penuh nih lagi. Harus dihidupkan. Teriakan-teriakan di situ setiap Harus. akhir pekan gitu kan seperti itu. Harus. Tapi nanti akan ada klub lain juga dari Liga 1 gabung sini itu nanti gimana itu? Ya. Latihannya atau Nah, ada terpisah atau gimana itu? Ya, tentunya ini banyak pertanyaan. Kalau tim itu latihannya pasti di luar stadion ya. Nah, di situ hanya untuk match-nya, hanya untuk pertandingannya. Liga 1 dan Liga 2 kastanya berbeda. Berbeda. Nah, tentunya jadwalnya pun berbeda. Nah, ketika misalnya minggu ini, hari ini kita bermain. Nah, mungkin minggu depannya klub yang lain bermain di sini. Oh, gantian. Jadi gitu ya? dibuat bergantian jadwalnya oleh PSSI. Siapa kandang gitu. Yes, kan? betul Oke. seperti itu. Artinya tidak akan saling ganggu. Bentrok, ya? tidak akan bentrok. Ini Tribuners saat ini cuaca sangat mendung nih, sepertinya mau hujan, tapi ya apa tuh anak-anak masih sangat bersemangat di belakang kita. Mungkin belum banyak yang kenal atau sudah banyak yang kenal nih dengan Presiden Adiaksa ini. Mas Eko adalah juga termasuk exco PSSI ya. Ya mungkin sekalian juga melihat Mas Eko, ini kan fenomena yang cukup perlihatkan setiap tahun makin ramai nih klub-klub pindah home base, pindah tempat itu. Fenomena ini seperti apa kita melihatnya gitu. Dan ke depan harusnya kalau di luar negeri kan setiap kota punya ciri khas klub-klub masing-masing gitu seperti itu. Iya. Ya, sebenarnya begini, tidak ada larangan. Ya, artinya semua juga berharap klub daerah itu bisa naik. Nah, kita boleh tahu lah. Contoh kayak klub di sini itu ada namanya Perserang, ada Persipan, ada Persida Lebak, begitu ya. Namun pengurusannya itu kalah dengan yang diurus oleh swasta. Nah, artinya apa? Kenapa saya bilang swasta? Kayak Persipan kan dulu kan perserikatan. Ya, Lebak kan perserikatan, Serang kan perserikatan. Artinya tidak ada investor yang masuk untuk mengelola klub itu sendiri. Nah, contohnya kayak misalnya Adiaksa. Ini kan bisa dibilang adalah klub swasta walaupun dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Nah, dia punya prestasi, tapi stadion tidak punya. Ya kan? Punya prestasi, stadion nggak punya. Akhirnya mainnya mau di mana nih? Makanya di situ disebut main di mana-mana. Di mana stadion bisa terima, ya main di situ. Tetapi kembali lagi, kita harus paham bahwa klub berasalnya dari mana harus kembali ke mana. Contoh kayak ini. Dulu kita dari Banten amatirnya, saat ini kembali ke Banten. Nah, kembali ke Banten ini dalam tujuan dalam rangka apa? Dari amatir ke profesional. Nah, kita berharap dukungan dari pemerintah provinsi itu ada buat klub-klub seperti kami. Sehingga nanti pada saat kita main di Liga 1, seutuhnya kita betul-betul menggunakan nama Banten. Contoh misalnya, nanti jadi Banten United di Liga 1. Kalau Bali punya apa? Bali United. Kalau Banten harus punya? Banten United. Nah, bagus kan? Jadi ada rencana klub ini akan bertransformasi ke situ? Loh, jelas. Jelas. Karena apa? Kita pengen ngerangkul tidak hanya orang Serang, tidak hanya orang Pandeglang, tetapi Banten keseluruhan. Tapi kan ada nama Adiaksanya di sini. Itu nama itu kan mudah saja. Nah, ketika nanti kita mendapatkan izin dari manajemen semuanya, dari misalnya Adiaksa, kalau memang harus dirubah menjadi Banten, kan tidak ada masalah. Oke. Gitu. Artinya ini proyek jangka panjang. Sangat jangka panjang. Untuk mengembangkan sepak bola di tanah Banten ini. Betul. Bukan jangka panjang. Musim depan ini kan kita target. Iya. Kita kumpulkan pemain yang bagus, promosi Liga 1. Ketika diizinkan oleh nanti Kejaksaan Agung, oke, pakai aja nama Banten United. Pasti kita akan gunakan namanya Banten United. Mas Eko sudah ngomong di sini, artinya sudah ada pembicaraan awal nih. Sudah. Seperti itu. Yes. Apabila kita sukses membuktikan gitu ya. Betul. Oke. Karena begini, kami juga selalu ketika kami berkandang di mana kami selalu menggunakan orang lokal. Contoh kemarin di Solo. Kami nggak bawa panitia di Jakarta. Seluruh panitia kita ambilkan dari masyarakat Solo. Nah, begitu juga di Banten di sini, kita pengen ngebantenkan Banten. Iya. Saya lihat sekilas orang-orang Banten gila bola. Contoh kecil saat Persib juara barusan. Bukan hanya di Bandung, euforianya juga terasa di sini. Konvoi dari kabupaten di Kota Serang. Aku lihat klub provinsi ini butuh klub bola. Provinsi butuh klub dan kehadiran Banten Adiaksa FC Banten ini ya sangat tepat untuk mengakomodir pecinta sepak bola, pemain dan supporter gitu. Betul. Ke depan konsep
seperti apa lagi? Karena kan kita tahu butuh pengelolaan profesional, butuh sponsor dalam mengelola sebuah klub. Apakah akan dibentuk seperti toko merchandise atau seperti Betul. apa itu nanti seperti apa, restoran atau gimana? Betul. Ya, rencana kami ini kan kita nggak mau juga supporter yang datang ribuan yang akan datang ke sini nanti Iya, itu iya. mencari di mana sih store-nya beli kaosnya, beli merchandise-nya. Nah, kami rencana akan membuat nanti di depan itu semacam kayak ada kafenya, kemudian ada toko bajunya, merchandise-nya, ya kan? Di situ kita ada tempat orang mau beli minum, ada tempat minum dulu. Iya, iya. Di depan sana pintu masuk tadi itu kita akan bikin. Nah, artinya di sini pun kita tidak hanya berpikir bahwa kita cuma main, tapi kita juga berpikir pengembangan untuk sektor bisnis industrinya ke depan. Nah, ini sudah kita matangkan, untuk punya plan-plan-plannya, tinggal bagaimana kita eksekusi ke depan ini bisa lebih cepat. Oke. Kayak gitu. Untuk jajaran manajemen nih, selain pelatih utama, sudah ada bocoran lain untuk direktur-direkturnya atau asisten pelatih itu gimana? Sudah. Jadi kalau asisten pelatih kan sudah komplit. Sudah komplit ya? Sudah komplit. Ada namanya Adik Swendra, ada Aang, kemudian ada si Fajar, ada si Arif. Oke, Sudah komplit. Ada Sandy untuk pelatih kiper, semuanya udah komplit. Termasuk jajaran direkturnya juga? Jajaran sudah komplit. Sudah komplit. Di sini kan ketua Adiaksa itu kan Pak Jambidum, Pak Nana, Pak Asep, Profesor Dr. Nana, Pak Asep. Oke, ya. Ya, Pak Asep. Kemudian ada di ketua hariannya adalah Pak Kajati, Pak Siswanto, yang menjabat sekarang itu sebagai ketua harian Kejati Banten. Kajati Banten. Jadi kita libatkan semuanya. Iya. Ada jajaran manajer juga ada, anggota dari Kejaksaan Tinggi juga ada. Nah, kemudian di sini juga ada nanti presiden klubnya adalah Kang Ugi, itu presiden klub nanti untuk mengkoordinir di Pandeglang, Serang, Lebak, Cilegon untuk koordinir para supporter nantinya. Oh, gitu. Jadi Mas Eko kan presiden klub nih, karena di Kan beda lagi. Kan di luar struktur. Supporter. Supporter ya. Iya, kalau misalnya di Jakarta punya presiden jejak mania, kita punya presiden. Terserah namanya mau apa silakan. Gitu. Tribuners, di depan saya ini ada Kang Uki nih di depan ini. Jadi ia akan mengakomodir supporter Banten untuk mendukung Adiaksa FC Banten. Ya. Itu. Terima kasih obrolannya, Mas Eko, sangat luar biasa, sangat optimis, dan kita doakan semua masyarakat Banten untuk ramai-ramai ke stadion, dukung terus Adiaksa Banten FC di Liga 2 musim ini. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mas.